A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104.4 AM dan juga di channelnya iDream TV, Successful Muslim Family, di mana insyaallah kita akan coba melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Qur'an, di mana insyaallah ya, kita akan lihat ayat demi ayat, ya, bahagian demi bahagian dari apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Untuk kita pelajari, kita ambil ibrah, ya, dengan harapan mudah-mudahan itu bisa menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kualitas ketakwaan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia ya di antara manusia, ya, yang berbangsa-bangsa, ya, bersuku-suku, yang berstrata-strata gitu, Allah tegaskan adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi yang memenuhi perintah fastabiqul khairat ya, adalah bagaimana kita berlomba-lomba memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap ya semoga Anda, sahabat iDream, dan saya, kita semuanya digolongkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh dan dimasukkan ke dalam jannahnya serta dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. InsyaAllah ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran. Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan surah Al-Insyiqaq, di mana surah ini tema besarnya adalah tentang langit, bumi, dan manusia. Para ahli tafsir atau para mufassir sepakat bahwa surah Al-Insyiqaq ini diturunkan di Mekah. Maksudnya ke dalam kategori surah Makkiyah. Dan posisi turunnya menurut jumhur ulama mufassir ya, adalah setelah surah Al-Infitar. Ya. Meskipun di dalam Mushaf Utsmani ini posisinya diapit oleh surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83 ya, dengan surah Al-Buruj, ya, surah yang ke-85. Nah, tapi menurut riwayatnya ya turunnya itu setelah surah Al-Infitar. Nah, tema pokok utama dari surah Al-Insyiqaq ini
sama seperti lazimnya surah Makkiyah itu berkenaan dengan akidah ya. Karena kalau bab ibadah itu turunnya setelah di Madinah. Ya. Banyak perintah-perintah praktek ibadah ya, itu Allah turunkan di Madinah, ya, termasuk saum ya, puasa. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Ya. Nah itu perintahnya juga turun di kota Madinah. Ya. Nah, jadi tema utama dari surah Al-Infitor ini adalah berbicara tentang akidah, ya, terutama berkaitan dengan hari berbangkit di hari kiamat. Karena ketika itu orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir Quraisy ya pada umumnya tidak bisa menerima konsep resurrection ya kalau bahasa Inggrisnya, atau kebangkitan kembali. Jadi dalam surah Yasin kan disebutkan ada orang kafir Quraisy yang kemudian menggali kubur, kemudian diambil tulang belulang di dalam kubur itu, dihadapkan kepada Nabi. Ini orang yang dulu hidup terus ya dikubur, sekarang jadi begini. Gimana ini bisa hidup lagi jadi orang? Itu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya banyak memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan keyakinan ya, akan adanya hari berbangkit ya, di mana seluruh manusia nanti akan Allah bangkitkan seperti sedia kala secara fisik. Ya. Dalam riwayat kira-kira umurnya sekitar 30-an. Jadi kita bertanya, kita dibangkitkan di hari kiamat itu dalam bentuk apa nih? Anak-anak ya, remaja, dewasa, pada tua. Ada hadis yang menyebutkan ya, atau ulama yang menyebutkan ya, kira-kira 30 ya, usia 30-an. Itu kan lagi gagah-gagahnya. Ya. Tua enggak, muda banget juga enggak. Wallahu a'lam ya. Nah, nanti kita lihatlah kira-kira umur berapa kita dibangkitkan Allah. Nah, jika di dalam surah Al-Infitor dibicarakan tentang para malaikat ya, para malaikat dan pencatat amal serta sifat-sifatnya. Nah, kemudian di dalam surah Al-Mutaffifin ya dipaparkan tentang tempat penyimpanan buku-buku catatan amal perbuatan manusia. Maka dalam surah Al-Insyiqaq ini ya digambarkan secara jelas tentang tata cara pembagian buku catatan amal manusia ya, sekaligus menggambarkan keadaan yang menimpa atau mungkin yang dialami oleh mereka yang menerima kitab catatan amalnya. Nah, deskripsi atau penjelasan dalam surah ini memungkinkan seseorang untuk membayangkan atau memvisualisasikan, gitu ya. Ya, seolah-olah nyata ya di depannya bagaimana situasi dan kondisi hari kiamat. Nah, jadi kalau kita resapi betul-betul redaksi atau narasi di dalam surah Al-Insyiqaq ini, insya Allah kita punya gambaran, ya, punya visualisasi tentang kira-kira kayak gimana ya nanti kita di Yaumul Mahsyar atau pada saat hari kiamat. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjadikan langit dan bumi ya sebagaimana yang Allah gunakan di dalam surah Al-Buruj ya yang sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala kembali menggunakan langit dan bumi sebagai salah satu sumpahnya atau salah satu hal yang diungkapkan, disebutkan ya, yang merupakan tanda-tanda kekuasaannya ya, di mana Allah membuktikan ya, ketundukan mereka kepada perintah ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Jadi langit aja tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat ya bagaimana megahnya, indahnya ya langit ya, dan bumi yang Allah ciptakan ini. Kalau kita lihat bumi ya, coba bergerak ya, jangan hanya di Depok aja gitu. Mainlah agak jauh ya. Kalau yang punya uang lebih mainlah ke Swiss ya, ke Jepang. Kan Allah perintahkan ya, fasiru fil ardi fangzuru ya. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah. Perintah itu. Jadi jangan segan untuk traveling ya. Bagian dari ibadah. Bisa pakai patra kalau mau traveling ke negeri-negeri yang jauh.
Nah, di dalam surah ini ya, kalau kita lihat bagaimana megahnya, indahnya langit dan bumi yang Allah ciptakan ini, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa itu semuanya fana. Ya, keindahannya Allah jadikan langit yang biru, ya, dihiasi oleh awan-awan yang putih. Kalau malam ada bintang, bulan. Ya. Itu semuanya indah tetapi fana. Ya, hanya sementara karena akan hancur. Ya. Dan di saat hari kehancuran, ya, yang betul-betul sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka semuanya ya, kesempurnaan langit, bumi, keindahannya itu akan sirna. Ya. Dalam riwayat disebutkan nanti seperti dataran yang betul-betul datar gitu ya. Hamparan yang betul-betul datar, saking datarnya ya, digelindingkan telur dari timur ke barat itu nggak akan pecah, saking ratanya. Jadi nggak ada gelombang, nggak ada ceruk, nggak ada lembah, nggak ada teluk, nggak ada laut, ya, dataran. Tidak ada yang tersisa. Ya. Ya, semuanya hancur tanpa kecuali ya, karena memang semuanya harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sajalah ya di saat itu yang kekal abadi dan tidak binasa. Nah, nanti ada juga orang menyebutkan bahwa Allah kemudian memanggil-manggil ya nama-nama ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sosok-sosok yang durhaka dan membangkang ya, ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Firaun, mana Harun, ya, mana Qarun, mana Haman, ya, mana Namruz ya sebutnya. Mereka yang membangkang ya kekuasaan keesaan Allah, membangkang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala karena merasa dirinya adalah raja yang berkuasa. Itu Allah tantang, Allah panggil, mana? Tidak ada suara yang keluar ya, karena semuanya binasa, mati, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup. Di dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang pertama hingga yang kelima Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza sama'u saqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Apabila langit terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya. Ya. Dan sudah semestinya langit itu patuh ya. Wa idzal ardu muddas, dan apabila bumi itu diratakan, jadi akan rata bumi ini. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kemudian dilemparkan apa yang ada di dalamnya sehingga menjadi kosong. Enggak ada isinya. Bumi itu kosong, padahal bumi itu tadinya penuh padat ya, kayak sekarang ya, di mana-mana gedung tinggi, gunung pencakar langit, ya, taman-taman, sungai-sungai, danau. Nanti rata, hilang semua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan sudah semestinya bumi itu patuh ya. Dan pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Jadi bumi, langit yang begitu megah indah itu ya Allah perintahkan untuk mengosongkan dirinya, untuk meratakan dirinya, memecah dirinya. Langit diperintahkan untuk terpecah, terbelah. Jadi Allah perintahkan, patuh langit. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana hari kiamat itu terjadi, tiupan yang dahsyat ya, dan sangkakala kehancuran dari malaikat Israfil mengakibatkan langit terbelah. Ya, saking dahsyatnya bunyi trompet ya, malaikat Israfil, langit itu terbelah. Kan luar biasa. Berarti selama ini langit itu ada kubahnya. Kubah yang disebutnya fi qararim makin ya. Kubah yang kokoh. Sehingga benda-benda langit itu enggak bisa tembus ya, kecuali atas izin Allah, untuk menunjukkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit. Dan nanti itu akan terbelah. Ya, sedangkan sudah dikasih kubah saja, ya, kita masih bisa melihat bagaimana meteor ya masuk ke atmosfer bumi, dan kemudian
menimpa bumi ya. Ada jejaknya di Arizona itu ya. Satu kawah bekas kejatuhan dari meteor. Itu luasnya satu kota. Bagaimana kalau nanti langit terbelah? Kemudian benda-benda langit masuk ke bumi. Itulah ya dahsyatnya kehancuran pada hari kiamat. Tiba-tiba kita lihat meteor jatuh dan tidak ada yang kemudian bisa menyelamatkan diri ya. Sedangkan dulu waktu Amerika ya menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, itu catatan sejarahnya ya luar biasa kelam ya, karena sekian kilometer itu rata, tidak ada bangunan yang tinggi, nggak ada yang nonjol, rata itu dengan nuklir itu. Nah, meteor yang jatuh menimpa bumi itu menurut para pakar kedahsyatannya berkali-kali lipat dari bom atom. Makanya kalimat wa idzal ardu muddat, dan apabila nanti langit bumi diratakan, ya begitu kira-kira. Rata. Ya, bukan rata sekedar rata, tapi memang bagaimana dengan kalimat itu menggambarkan dahsyatnya kehancuran. Ya, bahkan di ayat lain ya bumi juga diperintahkan mengeluarkan isinya ya, di dalam surah Al-Zalzalah ya. Isi perut bumi dikeluarkan ya. Apa isinya ya? Lahar ya. Lahar, batu-batu besar ya Allah keluarkan ya, betul-betul menjadi kosong. Dan itu semua adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada langit dan bumi. Jadi langit bumi ini makhluk hidup ya. Mereka tunduk kepada yang menciptakannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Ya ayyuhal insan, hai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Sesungguhnya kalian ya telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ya, dari langit bumi turunlah ya. Topik pembicaranya kepada manusia. Nah, ketika di dunia manusia telah berusaha untuk bekerja keras ya, untuk memenuhi segala hajat hidupnya, sebagian di antara mereka ada bahkan berlebih-lebihan ya, sehingga kemudian melupakan hak jasadnya untuk beristirahat ya, siang malam cari uang begitu. Sebagian lagi bahkan ya tidak hanya lupa diri tetapi juga melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki ya. Seolah-olah ya Allah enggak ada, sehingga halal haram tidak dipedulikan. Nah, sebagian manusia kemudian ada juga yang menyadari kekeliruannya, sehingga ia pun semakin bekerja dan berusaha keras untuk memenuhi hak-haknya, hak dirinya, hak keluarganya, hak masyarakatnya, dan itu juga hak Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun mereka ya, baik yang terus bekerja keras atau juga mungkin bermalas-malasan ya, dan melalaikan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan, atau juga mereka yang bekerja dengan serius ya, beramal dengan sungguh-sungguh ya, karena yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kepastian. Yang berharap bertemu dengan Allah, yang mengingkari pertemuan dengan Allah, yang melalaikan pertemuan dengan Allah, semuanya pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa diprediksi siapa yang paling kaget. Nah, itu ya. Siapa yang paling terkejut? Ya, siapa yang paling tidak menyangka? Tentu orang-orang yang selama ini kafir ya, mengingkari adanya hari pembalasan. Nah, pertemuan dengan hari pembalasan adalah sebuah kepastian, dan hal inilah yang sering dan banyak dilupakan oleh manusia dalam ayat ini ya, punya karakteristik kadeh. Ya. Kadeh itu artinya bekerja keras, yaitu berusaha dengan keras. Pada dasarnya manusia ini ulet ya. Kalau dia ada maunya, bergerak ya. Walaupun pemalas begitu ya. Katakanlah sebut ya pemalas, ada orang malas mungkin. Tapi kalau dia ada maunya, itu kelihatan sigapnya, ligatnya. Pada dasarnya karakteristik manusia itu begitu. Ya bisa kita lihat ketika bayi lahir ya. Kan ada sekarang itu istilahnya apa saya lupa ya. Ibu melahirkan, kemudian
Disarankan bayinya itu ditaruh di atas tubuh ibunya ya. Tubuh ibunya sampai nanti anak itu cari sendiri ASI. Jadi merangkak nyari sendiri gitu ya. Jadi jangan disodorin gitu. Nah, itu sarannya sekarang begitu. Dan memang begitu fitrah manusia, dia akan cari karena dia tahu dia lapar. Dia akan cari sumber makanannya. Ya, makanya Allah sebut secara umum, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Ya, hai manusia, kalian itu telah bersungguh-sungguh bekerja keras menuju kepada Tuhan kalian. Nah, jika kaum mukminin bekerja keras menahan himpitan hidup di tengah permusuhan orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW, maka orang-orang kafir Quraisy juga berpikir ya dan bekerja keras untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW dan terus ya memberikan intimidasi, ancaman kepada para pengikutnya. Nah, kedua kondisi ini ya, tentu kontradiktif ya, berlawanan satu sama lain, tetapi tetap saja ya muaranya adalah perjumpaan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja keras ya untuk mengingkari perjumpaan dengan Allah, yang bekerja keras untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah, pada akhirnya sama-sama akan ketemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada hari pembalasan atau yaumul hisab. Nah, berbicara yaumul hisab kemudian manusia ya, tentu ya bicara kronologinya kan mati dulu, dia dikubur, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari kuburnya ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Adiyat ya. Wa husila ma fi sudur ya. Ada ayat disebut ya. Dan Allah keluarkan apa yang dari kubur ya. Manusia keluar dari kubur. Mau tidak mau ya dia harus terima kenyataan itu. Jadi kematian itu bukan ending dari kehidupan. Kematian itu justru adalah beginning, awal dari kehidupan. Nah, itulah yang diyakini oleh kita kaum muslimin. Ya, kematian itu adalah pintu awal kehidupan yang abadi. Bukan ending atau akhir dari kehidupan yang sementara ini. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Nah, hisaban yasira ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, inilah ada gambaran ya yang bisa kita visualisasikan bahwa pada hari itu ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada manusia ya, catatan ya atau rekod ya dari segala amal perbuatannya selama di alam dunia. Ya, bahkan digambarkan kalau dia terima catatan itu dengan tangan kanan, maka dia akan mendapatkan kemudahan ya, dalam hisabnya. Dan siapa yang mendapatkan catatannya di tangan kirinya, maka dia akan siapa yang mendapatkan catatannya, menerima catatan dari belakang ya, atau juga dari tangan kirinya ya. Kan ada yang menyebut dari tangan kiri, ada juga dari belakang ya. Maka itu simbol ya, atau isyarat bahwa dia akan mendapatkan kesulitan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Maka dari sekarang nih di dunia biasakan ya melakukan kebaikan-kebaikan dengan tangan kanan. Supaya nanti mudah-mudahan ya kitab catatan amal kita juga kita terima dengan tangan kanan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan ya. Pakai baju masuk dari tangan kanan ya. Pakai celana, pakai rok ya kaki kanan dulu masuk begitu ya. Jangan biasakan kaki kiri. Ya, mengambil barang ya, memberikan barang pakai tangan kanan. Maksimalkan ya segala sesuatu kebaikan dengan tangan kanan. Mudah-mudahan nanti karena kita sudah terbiasa di dunia menggunakan tangan kanan dengan niatillahi ta'ala itu. Ya, nanti di akhirat ya nanti Allah bangkitkan kita dan kemudian diberikan kitab sebagaimana disebut di dalam ayat ini. Fa amman man utiya kitabahu biyaminih. Ya, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab dan dia menerimanya dengan
dengan tangan kanannya. Ya, karena datang kitab itu dari arah kanan. Ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, ini bicara pemeriksaan yang mudah. Ya, kita nih kalau saya pernah lah yang ngerasain bagaimana masuk imigrasi. Ada saya pengalaman yang agak kurang enak ya ketika masuk imigrasi Singapura. Dia ngeliatin saya ya, si petugas imigrasinya itu dari atas sampai ke bawah. Waktu itu saya jadi mahasiswa di Malaysia. Nah itu dilihat, itu selama dia ngeliat itu saya deg-degan. Ini gimana nih cerita ini? Yang lain gak ada yang digituin soalnya. Yang lain tuh mudah-mudah ya, apalagi orang yang ya agak sipit lah gitu ya, set masuk. Ya. Dan kita, ya, memang saya agak berjenggot waktu itu ya. Mau dilihatin, habis itu dia masuk ke dalam ruangan agak lama ya. Kayak diskusi itu sama orang-orang. Wah makin deg-degan lagi saya. Dan ternyata betul ya. Ya, begitu saya ditanya-tanya mau kemana, banyak pertanyaan banyak, padahal saya lihat yang lain gak ada yang begitu ya. Gila, saya gitu ya. Pada akhirnya kemudian disuruh balik lagi. Ditolak. Nanti ceritanya ada, saya klarifikasi gini akhirnya kemudian masuk lagi. Tapi momen itu kemudian membuat saya menjadi faham ya. Kalaulah nanti di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala hisab kita, tanya kita. Ini gimana ceritanya? Ini kenapa begini? Kira-kira gimana? Nah, ayat ini kemudian memberikan sebuah gambaran kalau kita di dunia ya mematuhi apa yang Allah perintahkan, mematuhi apa yang Allah larang. Ya. Maka insya Allah nanti di yaumul mahsyar datangnya kitab catatan amal kita dari kanan. Dan sudah itu apa? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nah, itu simbol ciri bahwa nanti Allah akan permudah hisabnya. Gak banyak ditanya, dilihat aja sama malaikat catatannya plak. Emang gak ada pelanggaran, minim pelanggaran lah. Ya. Dosa besar juga gak ada nih. Ini gak ribet ya, harta haram gak ada ya. Orang gak suka pamer ya, gak suka flexing begitu. LHKPN-nya benar gitu ya. Catatannya yang dilaporkan ke negara sekian, yang ada juga sekian, nggak salah itu. Nggak ada masalah malaikat itu, apalagi ya kata Allah Subhanahu Wa Taala malaikat ketika itu sangat jeli ya. Dan hisab pada hari itu cepat aja, set. Nah, dikasih stempel, gitu ya, masuk. Nah, itu kan masuk ke dalam. Inilah yang kita harapkan. Ya. Jangan sampai nanti ya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang disuruhnya ya menghisab, mencatat. Kan dia kan mencatat saksi. Kemudian melihat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dalam gambaran dunia yang ngernyit ya dahi malaikat ngelihat kita nih gimana nih orang itu. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan hisab yang mudah kepada kita. Dan itulah ya kemudian yang menjadi sebuah tanda kebahagiaan. Ya, di ayat berikutnya Allah katakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Nanti kan Allah akan Allah saf-safkan manusia, dibariskan. Ada barisan orang beriman ya yang akan dimasukkan ke dalam surga. Ada barisan orang yang di luar itu ya, mau kafir kayak non muslim kayak apalah sebutlah ya, yang pada akhirnya kemudian akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang Allah hisabnya mudahkan, Allah Allah beri ya, Allah datangkan kitab catatan dari sebelah kanan, maka dia nanti akan kembali kepada barisan orang-orang beriman yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kan luar biasa. Itulah gambarannya. Nah, terkait dengan hisab ini ya, hari-hari penghitungan ini memang penafsiran terkait dengan hari hisab ini luar biasa banyak ya, atau beragam lah ya. Ada sebagian ulama yang menafsirkan dengan sedikitnya pertanyaan yang dilontarkan kepadanya atau bahkan yang tidak ditanya sama. Jadi terkait dengan hisab yasira ya.
hisab yang mudah ini kata ulama di tafsir dikatakan ada yang menafsirkan bahwa dia ditanya sedikit, nama siapa, ayah siapa, anak berapa, itu aja lah paling ya, nggak banyak pertanyaannya begitu. Bahkan ada juga yang menafsirkan dia tidak ditanya sama sekali, cuma dilihat aja rekodnya, aman masuk. Nah, itu ya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan sebuah hadis yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang ditanya-tanya pada hari perhitungan maka celaka. Jadi kalau yang nggak ditanya ya dia selamat. Gitu. Tapi kalau yang nggak ditanya, kalau yang ditanya-tanya dicelaka. Ini Rubicon dari mana nih? Nah, gitu ya. Ini Hermes, Gucci, dari mana sumber duitnya? Nah, itu kalau udah ditanya begitu tuh, wah deg-degan tuh, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan ya, bahwa itu tanda dia akan celaka. Para penerima buku kebaikan ini akan tersenyum bahagia, ya, senang, gembira, bahkan mereka bangga dan tidaklah aib ya yang demikian. Mereka menunjukkan kepada keluarga mereka yang beriman, sebagian ahli tafsir dan yang mengatakan bahwa mereka menunjukkan kepada para bidadari yang mendampingi mereka, serta membanggakan amal perbuatannya di dunia. Dalam ayat ini juga disebutkan, ya, fa'ama man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, di dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-19 dikatakan juga ayat, adapun orang-orang yang berikan kitab dari sebelah kanan, ya, maka ia berkata, ya, ambillah ya kitabku ini. Nah, jadi begitu selesai dihisab maka orang beriman ya yang dinyatakan masuk ke dalam surga ini akan kembali kepada kelompoknya dan kemudian nih catatan saya ini alhamdulillah clear bersih, bangga dia. Kalau nggak percaya lihat nih masing-masing kayak persis kayak anak ya nunjukin rapot yang nilainya bagus ya, angkanya bagus-bagus nggak ada merahnya. Ya. Ya, sampai ke rumah ya bahagia itu. Datang ketemu ayah, bunda lihat nih, kakak adik tunjukin. Kayak gitu. Bangga, itu satu kebanggaan. Habis wisuda dapat ijazah, wah nunjukin cum laut. Gitu ya. Tunjukin gitu ya. Satu kebahagiaan. Mereka akan datang kepada ahli keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Itu bayangkan, itu baru selesai hisab. Bahagianya sudah luar biasa, apalagi kemudian ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas segala amal salehnya. Dimasukkan ke dalam jannahnya, dipertemukan dengan pasangan-pasangan di surganya. Maka itulah kemenangan yang hakiki, ya, kesuksesan yang hakiki. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Lalu kemudian ayat yang 10 hingga ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah belakang, jadi ada orang yang Allah berikan kitab dari arah belakang, ada juga dari arah kiri ya. Jadi ayat ini disebutkan dari arah belakang ya. Wara'a dhahrihi, dari belakang punggung mereka. Fasawfa yad'u thubura, maka orang-orang ini kata Allah Subhanahu wa taala akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, jadi ini sebuah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian dua hal yang sangat berbeda. Ada satu kelompok yang Allah berikan catatan amalnya, kemudian dia berbahagia dan bergembira menunjukkan kepada keluarga ya, siapa yang dikenalnya dalam satu kelompok itu, lihat di catatan saya alhamdulillah mudah. Sesama mereka nanti kemudian akan berbicara, iya saya juga sama nih gini. Bayang nggak? Dan sebaliknya, ya, orang yang kemudian Allah berikan catatan kitab dari belakang atau dari kiri, maka dia akan bersedih dan berteriak belum dipegang catatan itu. Jadi dalam ayat ini dia mengatakan, ya, ada fasawfa yad'u thubura, maka dia kemudian akan berteriak, celakalah. Aduh, gitu ya.
Karena dilihatnya ada orang yang dapat dari sebelah kanan dan bergembira, lalu kemudian kembali kepada kelompoknya yang beriman. Bagaimana dengan dia yang diberikan kitab dari belakang? Nah, ini adalah sebuah keadaan yang menunjukkan kebalikan yang menimpa mereka, ya, manusia yang selama hidup di alam dunia tentu berbeda dengan apa yang Allah kehendaki. Dan seketika itu mereka pun sadar, ya, bahwa hal itu semua merupakan tanda, ya, akan datangnya kesulitan yang menimpa kepada diri mereka, sehingga kemudian mereka mengatakan, celakalah aku. Nah, kalimat yang dipakai di dalam ayat ini adalah kata subur, ya, yang berarti kumpulan dari berbagai hal yang tidak menyenangkan, yang teramat susah keadaannya. Nah, jadi ini kalimat subur ini adalah sebuah kalimat yang kalau dipakai menggambarkan kesusahan yang benar-benar susah. Kalau bahasa kita apa? Sial. Dia ada apa yang di atas sial? Suwe, ada lebih dari itu. Kalau ada orang kan, cilaka 12 nih kan. Cilaka 12 itu artinya betul-betul apes gitu ya. Itu nanti Allah timpakan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka, setelah baru menerima catatan amalnya, sudah terbayang kemudian di pelupuk mata mereka bahwa mereka akan segera dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, azab yang pedih, ya, di tengah api yang membara dan menyala, dan sebuah gambaran yang sangat mengerikan. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siksa neraka, ya, nggak ada yang sanggup gitu ya. Jangankan kita membayangkan bagaimana menjalani siksa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dunia saja kita dikena puntung rokok, nggak tahan. Ya. Atau dibakar sama mancis gitu, ujung jari nggak tahan. Atau ibu-ibu yang biasa masak, ya, kecipratan minyak, panasnya luar biasa, nggak tahan. Tapi ada orang-orang yang jelas-jelas nggak tahan, ya, kena cipratan minyak nggak tahan, kena api dikit nggak tahan, kena sinar matahari sedikit aja nggak tahan. Tapi kemudian berani menentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang berzina, dia asyik berzina, dilarang minum khamar, dia asyik mabuk, dilarang berjudi, dia gemar candu judi. Dilarang gibah, itu kerjaannya, ya jadi hostnya malah. Host acara gibah itu. Jadi adminnya begitu. Padahal itu kan Allah sebut akan berujung kepada dosa dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang tetap berani melakukan itu. Luar biasa. Padahal, ya, kenapa mereka begitu terkejut? Nah, kenapa mereka sampai mengatakan wa yad'u thubura, ya Allah, celaka betul. Kenapa demikian? Karena memang di dalam ayat yang ke-13 ke-14 Allah katakan innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dulu di dunia, ya, bergembira di tengah keluarganya. Selama di dunia itu nggak pernah ngerasain susah, nggak tahu yang namanya panas matahari karena selalu teduh. Di rumahnya ada AC. Ya. Kalau keluar rumah naik mobil, mobilnya juga AC-nya enak, begitu kan. Masuk ke kantor, kantornya juga ada AC-nya. Mau belanja ke pasar, nggak ke pasar, ke mall, ya, mall juga pakai AC, adem, gerah. Gitu. Tetapi kemudian begitu di hari berbangkit, ya, dia akan dihadapkan kepada tempat yang serba panas, api yang menyala-nyala. Innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Nah, inilah fakta dan kenyataan bagi orang-orang yang selama di dunia mengingkari eksistensi atau kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata masrur, ya, di sini diartikan sebagai gembira, ya, yang bahkan lebih dari itu diartikan sebagai sombong, ya. Bangga dengan apa yang dimilikinya, gitu ya. Kemewahan, kenyamanan yang dimilikinya dipamer-pamerkan begitu. Dan kemudian apa? Mereka melampaui batas, ya. Dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Sedangkan kalimat yahur itu berarti pulang untuk selama-lamanya atau kembali kepada asalnya sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Fara, ya. Bahwa ternyata dugaan mereka tidaklah benar karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tak pernah lengah dan selalu mengawasi mereka dan nanti akan membalas semua yang telah mereka kerjakan ketika
di alam dunia. Ayat yang ke-15 Allah berfirman, bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya. Bukan demikian yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Nah, jadi dulu di dunia nyangka nggak ada Tuhan. Ya, sehingga hidup semaunya, sebebasnya. Ya. Yang berlaku bagi mereka hanya undang-undang yang dibuat oleh manusia. Ya. Itu pun juga diakal-akalin begitu kan. Tidak percaya dengan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Sibuk tidak pernah sekalipun terlewat untuk melihat dan mendengarkan gerak-gerik manusia, bahkan apa yang terdetik dalam hati manusia yang belum mereka katakan atau diubah menjadi sebuah perbuatan, Allah tahu. Semua diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail, ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada Al-Alim, ya, Al-Latif, ya, yang Maha mengetahui, yang Maha halus, ya, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di ayat yang ke-16-18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala uqsimu bis-syafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaqa. Sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja dan dengan malam apa yang diselubunginya dan dengan bulan apabila jadi purnama. Nah, jadi menurut para ahli tafsir, ya, terkait dengan bulan yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, dengan kesempurnaan bentuknya, wal qamar idza tasaq, ya, dan apabila bulan telah sempurna, ya, bentuknya. Ini terjadi di saat bulan purnama, ya, pada tanggal 13, 14, 15, ya, setiap bulannya, dan kemudian kita disunahkan untuk melakukan puasa di 3 hari itu, ya, atau disebut dengan saum ayyamul bid. Nah, 3 hal yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wal laili wa ma wasaq, ya, yang permulaan malam, kemudian sepanjang waktu malam, serta bulan yang penuh dengan bulan yang sempurna begitu. Semuanya adalah bentuk-bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ya. Ya. Yang juga melalui waktu yang sama, ya, dari kegelapan dan ketiadaan diterangkan dengan dikeluarkannya bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah mati, ya, kembali ke dalam perut bumi, dan setelah itu ia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya pada kegelapan dan kejadian di malam hari itu banyak tanda-tanda yang memberi sinyal dan berita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas serta kehendaknya yang tidak tertandingi. Ya. Di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tarkabuna tabaqan an tabaq. Ya. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat di dalam kehidupan. Nah, inilah realitanya. Karena manusia selalu berproses, ya, secara fisik, ya, dari air mani kemudian jadi mudghah jadi ilama, lahma jadi ilama, lalu kemudian dikasih tulang belulang, kulit semuanya, jadi bayi jadi anak kemudian jadi remaja jadi dewasa jadi tua, kemudian mati. Nah, semuanya berproses. Nah, itu secara fisik, secara rohani juga sama, manusia ini berproses, ya. Dari tidak tahu tentang Allah, kemudian sedikit tahu tentang Allah, lalu kemudian diperdalam Allah itu, ya, sampai dia ngerti. Lalu kemudian nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ya, Rasulullah SAW itu tidak menjas, ya, tidak mudah merendahkan, menghinakan orang yang masih kafir, nah, begitu, ya. Karena memang manusia bisa jadi dia akan berubah, ya, sebagaimana kalau dalam kisah, ya, sahabat ada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Amr bin As, ya, Khalid bin Walid, itu mereka kan tadinya adalah penentang Rasulullah, ya. Seperti Sayyidina Khalid bin Walid itu menjadi sumber, ya, kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Nah, ada panglimanya, ya. Saking hebatnya dia bisa meruntuhkan, ya, pasukan kaum muslimin. Tapi kemudian pada akhir hayatnya, ya, pada akhirnya kemudian dia bersyahadat, ya, dan menjadi panglimanya Rasulullah SAW dan diberi gelar oleh Rasulullah karena keberaniannya, ya, Saifullah al-Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus. Ya, itu luar biasa. Jadi ya, itu juga menjadi sebuah ibrah dan gambaran kepada kita untuk kemudian tidak mudah kita, ya, merendahkan orang karena kejahatan, kekufuran itu yang ada, yang kita lihat sekarang. Ya, bisa jadi dia akan berubah 180 derajat, ya, dari kufur menjadi mukmin, dari asim, ya, dari pendosa kemudian menjadi orang yang taat. Ya.
Apalagi kepada orang terdekat, keluarga anak kita, ya sabar. Ya, kalau anak kita sekarang mungkin ya agak bandel, ya doakan terus ya. Bimbing terus, mudah-mudahan nanti mereka berubah menjadi anak yang baik. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gampang kemudian merendahkan orang ya karena kekafiran atau dosa yang dibuat. Bisa jadi mereka akan ya, berubah ya sebagaimana Allah sebutkan, latarakabun tabaqan an tabaq ya. Kamu tuh melalui tingkatan demi tingkatan. Ayat yang ke-20 Allah berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Mengapa mereka tidak beriman? Nah, udah dijelaskan gamblang ya tentang kehidupan dunia, langit, bumi. Kenapa kemudian masih ada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau mereka jujur ya ingin membuktikan teori kebenaran Al-Qur'an ya, tidak ada yang bisa membantah kebenaran Al-Qur'an. Tapi herannya masih ada aja yang ingkar. Bahkan ada orang yang mengaku Islam kemudian merendahkan Islam juga. Aneh gitu ya. Ayat yang ke-21 dan yang ke-22 Allah berfirman, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun ya. Ya, mereka itu apabila dibacakan Al-Qur'an tidak mau bersujud ya. Sujud ini adalah sebuah makna di mana melambangkan kepatuhan. Ayatnya jelas ya, wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Dia tahu zina juga. Ya, ada ustazah sufi ya. Beliau mengatakan pernah buat riset kecil-kecilan gitu kan ya. Anak-anak itu ya berani dia berpacaran, kemudian kissing ya. Nah, itu kan sudah mendekat perbuatan zina. Kalau ditanya tahu dosa, tahu. Nah, itulah yang Allah tanyakan ya. Fama lahum la yu'minun, ya kenapa mereka enggak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, ya padahal sudah dibacakan Al-Qur'an kepada mereka ya enggak sujud juga ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Nah, inilah ya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala poinkan ya kepada kita ya, dari inti dari pembahasan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-21 adalah untuk menggugah kesadaran manusia untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada apa yang Al-Qur'an sebut, Allah perintahkan, Al-Qur'an larang. Nah, itu kan. Jangan dilewatkan begitu saja ya, tetapi patuhi ya, tunduk. Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kita kebahagiaan dengan simbol apa? Diberikannya catatan kitab dari tangan kanan. Oleh karena itu kemudian Rasulullah SAW ya ketika sujud ya, sujud sahwi ya sujud tilawah ya, kan kalimat sujud yang disebut wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudun ya, orang-orang beriman itu ya ada ajaran syariat ya ketika mendengarkan ayat-ayat sajadah dia bersujud. Nah, dalam bab sujud ini ya sujud tilawah ini ya bisa dilakukan ketika sholat ya, atau juga mungkin ketika kita sama-sama duduk membaca Al-Quran, kemudian ada orang baca Al-Quran pas bagian ayat sajadah kemudian disujud ya, sujudlah begitu ya. Itu membiasakan diri tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Doa-doanya ya macam-macam ya. Ada doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu sampai habis ya. Lalu juga ada juga doa Allahumma aktub li biha indak ya. Allahumma aktub li biha indaka ajran ya. Sampai akhir ada doanya seperti itu. Boleh dibaca ya, ada 15 tempat ya dalam 14 surat yang disunahkan untuk bersujud ketika kita membaca ayat tersebut ya. Dan sebagai penutup dalam surah ini di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman fabasyirhum bi'adzabin alim ya. Maka kabarkanlah kepada mereka yang di dunia ini tidak mau sujud, tidak mau patuh kepada apa yang Allah perintahkan, dengan apa? Dengan azab yang pedih. Nah, ini di kalimatnya menghina. Kenapa? Karena kalimatnya fabasyirhum ya.
Berilah mereka kabar gembira. Orang kan biasanya kalau kabar gembira kan yang enak-enak, tapi ternyata isinya apa? Ini adalah siksa. Nah, ini sebuah penghinaan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak mau beriman, kepada mereka yang tidak mau kafir, kepada mereka yang nanti catatan amalnya diberikan dari arah belakang atau dari arah kiri, ya. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.